Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mu'taddi bi'aruni 'izzi 'azizan wa kullu 'azizin ya'tadzun ya 'aziz faman ta'azza bikuni 'izzatik fahuwa dalilun 'ala anna Allaha qawiyyun 'aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini yang mulia, di tempat yang mulia ini, marilah kita untuk senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan yang amat begitu luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di masjid yang amat begitu mulia. Tak lepas dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, kita semua tidak bisa hadir di sini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah berikan kepada kita, kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk berjuang, bagaimana untuk kemudian memberikan kehidupan sosial yang baik, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah di zaman tadi, zaman ini tadi merupakan zaman setelah sahabat. Kali ini bernama Ibrahim ibn Adham. Suatu ketika Ibrahim ibn Adham ini berjalan-jalan mengelilingi suatu kota. Ibrahim ibn Adham ini menemukan sesosok pemuda, yang mana pemuda ini tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, matanya buta, dan pemuda itu juga terkena penyakit gurita. Penyakit gurita itu merupakan penyakit kulit yang mendalamkan pada saat ini. Suatu ketika ada seseorang yang memberikan sesuatu nasi kepada pemuda tersebut. Apa yang dikatakan pemuda tersebut? Alhamdulillah ya Allah, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa yang Kau berikan kepadaku. Ibrahim bin Adham yang melihat secara langsung pemuda yang secara fitnah tak memiliki kebebasan,
akan tetapi begitu luar biasa dalam bersyukur nikmat-nikmat yang Allah berikan. Meskipun kalau kita lihat dengan kita diberikan isi secara sempurna, sangat berbeda dengan pemuda yang diciptakan oleh Ibrahim bin Adham itu. Oleh karena itu, pada momentum bulan Ramadan, marilah kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan itu kemudian selalu taqarrub ila Allah, untuk kemudian selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di dalam bulan Ramadan ini begitu luar biasanya, begitu istimewanya yang Allah berikan. Di bulan ini merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan di muka bumi sebagai hujan lintas, sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan nikmat iman ini, nikmat Islam ini, nikmat sehat ini, nikmat sehat ini, untuk kemudian selalu senantiasa mempelajari dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Oleh karena itu, pada untuk kali ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memanfaatkan nikmat sehat ini, untuk kemudian selalu senantiasa mempelajari dan mengimplementasikan atau mengamalkan isi daripada Al-Quran. Karena kita sudah diberikan nikmat yang amat luar biasa, nikmat sehat itu sudah sangat luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan betul nikmat yang Allah berikan ini untuk selalu taqarrub ila Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, pahala yang kita jagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa dari malaikat Jibril alaihi salam ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di Mi'raj. Yang kami kali ini ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di tabur yang pertama, malaikat Jibril itu berdoa seperti ini, "Syakir anhu anwaka Ramadan fansarahu wa al-Muhammad." Celakalah seorang hamba yang mana apabila menemui bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengaminkan doa malaikat Jibril itu. Tentunya banyak sekali keistimewaan amalan-amalan di bulan Ramadan. Salah satunya melaksanakan sholat puasa Ramadan seperti ini. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Insyaallah apabila kita mengerjakan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu
ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Dan ketika kita berpuasa di siang hari, ada juga manusia Ramadan dan ibadah wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insya Allah apabila kita puasa siang kita dengan iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan inti daripada untuk kali ini. Marilah kita manfaatkan kenikmatan yang Allah berikan untuk kemudian selalu takarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga di bulan Ramadan ini merupakan bulan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan kembali untuk mempelajari dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dan juga insya Allah nantinya jika kita ibadah di bulan Ramadan dengan giat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.